من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 5. Apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik murid-muridku, sekarang kita masuk kepada pertemuan ke-6 ya. Aduh, nggak terasa kita udah pertemuan ke-6 dan ini adalah pertemuan terakhir pada bab kita yang pertama, yaitu tentang masalah haid. Jadi kalau udah pertemuan ke-6 berarti kita sudah belajar 6 minggu ya. Oke. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang membahas soal yang sudah kalian jawab kemarin ya. Yang paling akhir tuh, yang pertemuan kelima Pak kasih soal tuh. Oke, silakan bukunya dibuka ya. Oke, next. Oke, silakan bukunya dibuka pada soal yang bagian akhir ya. Yang bab pertama itu ada soal yang paling akhir. Silakan dibuka ya. Oke, Pak next. Oke, murid-muridku. Kita akan menjawab soal ya. Jadi soalnya seperti ini, sama seperti yang ada di buku. Kalian nonton video Bapak, Pak Wahab jelaskan, kita membahas sama-sama. Ada yang bagi yang benar nanti dicentang, bagi yang salah diganti ya jawabannya menjadi yang benar. Oke. Baik, kita langsung mulai saja ya. Kita masuk pada nomor 1. Are you ready? Pak Wahab harap kalian bilang yes, of course. Oke, harus semangat dalam belajar. Nomor 1. Baliknya seorang anak perempuan ditandai dengan, ingat, balik itu artinya sudah sampai umur. Umurnya udah mau sampai dewasa. Nah, itu artinya balik ya. Balik itu udah sampai umur. Baliknya seorang anak perempuan ditandai dengan, jadi ketika seorang perempuan mau mendekati dewasa, ada tandanya. Tandanya apa? A. Mendapatkan mimpi. B. Mendapatkan haid. C. Mendapatkan nifas. D. Mendapatkan menopause. Ini bahasa mana ini? Pak Wahab nggak tahu ini bahasa mana. Jadi kita cari yang mana yang benar. Oke? Ada yang mau angkat tangan silakan. Nadia mau angkat tangan. Zalfa mau angkat tangan. Atau Alfat mau angkat tangan. Mungkin ada cowok yang tahu jawabannya silakan. 1, 2, 3. Nah, sayang sekali Pak Wahab nggak lihat ya. Tapi Pak Wahab harap kalian semangat ya. Oke, kita lihat. Papan tulis membuktikan. Jawaban nomor 1 adalah tanda baliknya seorang perempuan, anak perempuan adalah B. Mendapatkan haid. Oke. Yang benar dicentang ya, kayak gini ya di bukunya. Kalau yang salah diganti menjadi jawaban yang benar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Pendapat para ulama tentang batas paling lama waktu haid yaitu. Jadi kita udah bicara tentang ini ya, pendapat ya para ulama. Jadi para ulama itu berpendapat tentang batas paling lama waktu haid, yaitu waktu haid itu berapa lama sih? Seperti itu. Nih. Nah, kalian pilih nih para ulama sepakatnya berapa yang paling lama itu waktu haid itu berapa lama gitu. A. 1 hari 1 malam. B. 5 hari 5 malam. C. 7 hari 7 malam. Atau D. 15 hari 5 malam. Oke, kita lihat. Atau ada yang mau angkat tangan lagi? Oh, jangan Pak Wahab. Ntar Pak Wahab nggak lihat lagi. Sia-sia. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting kalian semangat. Oke. Papan tulis membuktikan.
Pendapat para ulama tentang batas paling lama waktu haid yaitu D. 15 hari, 15 malam. Oke, dicentang ya. Oke, centang kayak gini. Oke, nomor 3. Darah penyakit disebut juga darah. Ingat, darah itu banyak ya. Nanti kita bahas lah. Ntar kalian bahas di SMP menurut Pak ada dibahas. Darah itu ada banyak. Ada darah haid, darah nifas, atau istihadah. Nah, yang ditanya di sini adalah darah penyakit disebut juga darah apa? Kita lihat jawabannya. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah darah penyakit disebut juga dengan darah istihadah. Mana istihadah? Berarti darah haid itu bukan penyakit ya. Ada. Nomor 4. Berwudu sebelum mandi wajib atau mandi wajib itu disebut janabah ya. Janabah itu mandi wajib. Berwudu sebelum mandi wajib janabah merupakan, ingat, berwudunya itu merupakan apa? Sebelum mandi wajib. Sebelum kita mandi wajib nih, kita wudu dulu. Nah, wudu itu disebut apa? Dalam buku. Kita lihat. A. Sunnah mandi. B. Wajib mandi. C. Rukun mandi. D. Syarat mandi. Kita lihat papan tulis membuktikan jawabannya adalah A. Sunnah mandi. Oke, dicentang ya. Sunnah mandi. Kita next. Nomor 6. Larangan bagi perempuan yang haid diantaranya yaitu, jadi perempuan kan dilarang haid ya. Di perempuan dilarang haid. Perempuan itu ketika haid ada larangannya. Nah, ada larangan-larangannya kan di buku kan? Artinya yang nggak boleh dilakukan oleh perempuan yang lagi haid. Apa saja sih larangan itu? Salah satunya, sebutkan. A. Mandi. B. Menikah. C. Pinangan. D. Puasa. Nah, yang dilarang oleh wanita yang sedang haid itu melakukan apa? Kita lihat. Papan tulis membuktikan jawabannya adalah D. Puasa. Silakan dilingkarin puasa ya. Ini silakan. Oke. Nomor 6. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah ya. Kalau kalian pernah lihat di YouTube ada orang mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Adalah hal yang titik-titik bagi perempuan yang sedang haid. Ingat, larangan bagi perempuan yang sedang haid banyak ya. Salah satu tawaf. Berarti perempuan yang sedang haid itu dilarang untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Oke, jawabannya 6. C. Gampang kan soalnya? Oke, C. Nomor 7. Perhatikan nomor 7. Meratakan air ke kepala saat mandi wajib atau janabah sekurang-kurangnya adalah, jadi ketika kita mandi wajib atau janabah itu kan ada di buku dibilang berapa kali guyaran air. Jadi kalian pakai timbaan air itu berapa kali kalian menyiram. A. 2 kali. B. 3 kali. C. 4 kali. D. 5 kali. Mana yang benar? Kita lihat papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah B. 3 kali. Oke. Kita ke nomor 8. Kita lihat. Nomor 8. Pada umumnya itu artinya kebiasaannya atau keseringannya seorang perempuan mendapatkan haid pada usia berapa? Nah, di buku ada. Perempuan itu biasanya mendapatkan haid pada usia berapa? Kita lihat, papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah A. 9 tahun. Dicentang ya. Kalau yang benar dicentang, yang salah dibenerin jawabannya. Oke? Nomor 9. Seorang perempuan yang meninggalkan puasa karena haid, ingat, ada masuk bulan puasa misalnya. Nah, terus ada perempuan, dia sedang haid. Terus, karena dia sedang haid, maka dia nggak boleh puasa kan, dilarang puasa kan dalam buku. Nah, setelah dia haid,
setelah dia haid, masa haidnya habis, maka dia titik-titik wajib titik-titik puasanya. Jawabannya apa? A. Mengkadar, B. Mengkoda, C. Meninggalkan, D. Memaklumi. Jawabannya adalah, kita lihat papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah B. Mengkada atau menggantinya. Oke? Mengkada mana? Berarti jawabannya adalah B. Nomor 10. Oke, kita ke nomor 10. Lihat. Nomor 10 berbunyi, apabila datang waktu haid. Jadi ketika datang waktu haid, hendaklah engkau titik. Berarti ini buat perempuan ya, bukan buat laki-laki. Nah, ketika perempuan datang waktu haid, maka hendaknya dia A. Melaksanakan sholat, B. Membayar puasa, C. Meninggalkan sholat, D. Melaksanakan puasa. Jawabannya adalah, kita lihat, papan tulis membuktikan. Jawabannya adalah C. Sesuai sama hadis Nabi, ketika kalau wanita mendapatkan haid, ketika baru haid, hendaklah meninggalkan sholat. Karena sholat bagi wanita yang sedang haid itu dilarang. Oke, kita next. Oke, kita ke bagian kedua ya. Kalian masih semangat kan? Ya dong, harus semangat. Ya, masih pagi kok. Semangat ya. Oke. Siapkan pulpennya, siapkan bukunya, siapkan tempat duduknya. Dan belajar dengan santai. Oke, kita ke nomor 1. Pak Wahab, mau belajar santai gimana kalau Pak Wahab bacanya cepat? Iya, Pak Wahab bacanya pelan-pelan ya. Nomor 1. Mandi setelah haid hukumnya, ingat, setelah haid yang cewek itu diwajibkan buat mandi besar atau mandi wajib atau mandi janabah. Nah, hukum mandi tersebut adalah apa? Kita lihat. Papan tulis membuktikan, ntar kalian tulis ya. Papan tulis membuktikan adalah wajib, artinya harus dilakukan. Jadi mandi itu harus dilakukan. Oke, kita ke nomor 2. Apa bunyi pertanyaan nomor 2? Coba ada yang bisa bacakan ya. Nomor 2. Batas paling lama waktu haid yaitu, jadi ditanya, haid itu berapa lama sih biasanya gitu maksudnya. Atau batas paling lama waktu haid yaitu berapa gitu. Papan tulis membuktikan, batas paling lama waktu haid yaitu 15 hari 15 malam. Oke. Nomor 3. Darah penyakit disebut juga nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 di pilihan ganda. Tadi kita udah jawab. Papan tulis membuktikan. Darah penyakit disebut juga darah istihadah. Oke. Nomor 4. Setelah selesai haid harus, ingat, wanita yang setelah selesai haid harus menunaikan kewajibannya apa? Yang pertama, yaitu mandi wajib atau mandi janabah. Oke, nomor 5. Haid merupakan tanda seorang perempuan sudah, ini nomor 2 pilihan ganda. Tadi sudah kita jawab. Apa? Papan tulis membuktikan tanda sudah balik atau sampai umur. Wah, pelan-pelan dong bacanya. Iya, pelan-pelan ini. Nah. Nomor 6. Niat merupakan titik-titik dalam mandi wajib janabah. Ini di buku. Niat merupakan apa? Di buku ada. Papan tulis membuktikan niat merupakan rukun. Ingat, rukun itu artinya perbuatan yang menyusun sebuah ibadah. Misalnya kita mau mandi wajib, misalnya kita mau sholat, ada rukunnya. Rukun pertama niat, misalnya niat yang harus kita lakukan gitu kan. Sama dengan mandi wajib, rukun pertama adalah niat. Oke. Nomor 7. Salah satu sunnah mandi wajib janabah adalah, ingat yang ditanyakan adalah sunnah mandi wajib. Salah satu sunnah mandi wajib janabah adalah apa ya?
Kita lihat papan tulis membuktikan. Salah satu doang kan, berarti satu aja yang disebutkan. Berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi ini adalah sunnah. Adalah sunnah. Oke, nomor 8. Seorang perempuan yang sedang haid dilarang apa? Sebutkan semuanya. 1, kita sebutkan. Perempuan sedang haid dilarang salat. Terus dilarang puasa. 3, dilarang membaca Al-Quran. 1 lagi nih, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Aduh, Pak Wahab tulisannya jelek banget. Tawaf. Oke, kita lanjut. Batas waktu haid yang sedang yaitu kalau yang paling lama 15, berarti yang sedang berapa kalau di buku? Papan tulis membuktikan yang sedang adalah 5 hari 5 malam. Oke, tulis ya. Nomor 10. Seseorang yang sedang haid tidak boleh titik-titik Al-Quran. Jawabannya adalah membawa atau membaca. Oke, kita selesai bagian kedua. Kalau yang mau silakan tarik nafas, istirahat dulu. Nah, Pak Wahab kasih waktu 3 detik. Udah habis 3 detik. Kita lanjut. Masih ada waktu. Kita cepat ya. Bagian nomor 3 ini esai ya. Jadi tulis di buku. Tuliskan niat mandi wajib janabah setelah haid. Nah, yang kemarin sudah tulis niatnya. Kalau udah benar, dicentang. Kalau masih ada yang salah, penulisannya diperbaiki ya. Jadi, niatnya seperti ini. Pak Wahab bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslal jinabati li rafil hadathil akbari an jami'il badan anil haidi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku atau anil haidi atau dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Itu ya yang ditulis ya, nomor 1 ya. Oke, kita next. Nomor 2. Tuliskan 2 rukun mandi wajib janabah setelah haid. Tuliskan 2 rukun mandi wajib janabah setelah haid. 2 rukun ya. Tadi kita sudah menyebutkan rukun pertama. Lihat. Rukun pertama yaitu niat. Dan yang kedua meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Oke, ini rukunnya ya. Cuma 2 doang ya. Yaitu niat dan menyiram air ke seluruh anggota tubuh. Nomor 3. Apa saja yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib atau janabah? Sebutkan semuanya yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib. Di bawah, Pak Wahab sudah tuliskan. A. Membaca basmalah untuk mengawali mandi. B. Berwudu sebelum mandi. C. Menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. D. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan. E. Berulang sampai 3 kali. Oke, ini sunnah-sunnahnya ya. Oke, kalian tulis. Kita next. 4. Tuliskan larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid. Apa saja larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid? Apa saja larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid? Tuliskan larangan-larangannya yang ada di buku. Yang pertama yaitu sholat. B. Puasa. 3. Berdiam di masjid. C. 4. Membawa Al-Quran dan tawaf. Oke, itu ditulis ya. Nomor 5. Tuliskan hadis yang menjelaskan larangan sholat ketika haid. Ini hadis ya, artinya perkataan Nabi ya. Lihat. Kalian tulis seperti ini. Kemarin udah ada yang nulis. Oke. An Aisyah qalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidah fada'iyas shalah." Yang artinya Aisyah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan salat. Nah, ini tinggalkan salat. Tinggalkan salat ini salah satu yang ini kan tinggalkan salat, berarti perempuan ketika udah haid berarti harus meninggalkan salat. Oke. Ini yang kalian tulis ya untuk jawaban nomor 5. Oke. Sekian sampai sini.
Capek nggak? Yo pasti capek ya. Kita sama-sama capek, tapi insya Allah ada berkahnya ya. Kita next. Oke, setelah kalian kita mereview pelajaran, kalian menjawab di bukunya. Pak Wahab kasih ulangan harian ya buat ngambil nilai ya. Karena ini udah bab pertama bagian akhir, udah pelajaran terakhir. Pak Wahab harus ambil nilai yaitu ulangan harian. Nanti kalian silakan klik link ulangan harian yang ada Pak Wahab share ya. Ada 2 link yaitu YouTube dan ulangan harian ya. Ntar kalian isi di situ ya. Tenang kok, soalnya nggak susah. Oke, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab harap apa yang Pak Wahab jelaskan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna dan berkah bagi kehidupan kita, khususnya pada kehidupan kalian. Bisa bermanfaat sehingga tercapailah cita-cita kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.